Selanjutnya, stratified random sampling itu contohnya adalah misalkan kita memiliki suatu populasi tertentu. Kemudian kita bagi-bagi menjadi beberapa unit, yaitu di sini misalkan saya kelompokkan untuk unit bapak-bapak. Selanjutnya ada unit ibu-ibu, kemudian saya kelompokkan lagi unit untuk anak-anak. Kemudian yang keempat ada cluster random sampling, yaitu jika sumber data atau populasi itu sangat luas ya, maka nanti dibagi menjadi subunit, yang mana subunit itu kita kenal juga dengan unit primer lah. Untuk sampel yang kedua kita ambil dari unit primer. Sedangkan kalau multi-stage random sampling itu ada sampel yang digunakan bertingkat dan banyak tahapannya ya. Kemudian di sini biasanya kita menggunakan gabungan dari desain cluster dan stratified, dan ini memang untuk multi-stage random sampling populasinya itu besar. Berikut adalah contoh dari cluster sampling ya. Jadi ini ada suatu populasi, kemudian kita bagi menjadi cluster ya. Jadi untuk yang pertama kita tentukan terlebih dahulu subunitnya, kemudian kita bagi untuk sampel keduanya kita bagi menjadi unit-unit tertentu ya. Kemudian ini contoh dari multi-stage random sampling, yang mana anggap saja populasinya itu kita ambil dari kabupaten atau kota, kemudian dibagi menjadi beberapa kecamatan, yang mana dari kecamatan itu pastinya akan terdiri dari beberapa kelurahan, kemudian kita ambil dari beberapa kelurahan pada setiap kecamatan, kemudian kita ambil sebagai sampel. Tapi di sini pastinya dari kelurahan di sini kan ada beberapa RT. Nah, jadi kita tentukan misalkan di wilayah kelurahan A, di sini kita ambil mungkin RT 1 dan RT 5. Kemudian pada RT 5 misalkan ya, kita ambil pada RT 2 dan RT 4. Kemudian ada kelurahan yang lain pada kecamatan yang berbeda, kita ambil misalkan di sini ada desa Z, yang mana pada desa Z dengan RT 2 dan RT 5, kemudian dan seterusnya ya. Jadi nanti sampel itu diambil dari RT-RT pada beberapa kecamatan. Makanya sampel yang digunakan untuk multi-stage random sampling ini sungguh besar. Makanya kita biasanya nanti menggunakan gabungan untuk bantuan untuk pengelompokan desain samplingnya. Kemudian ada non-probability sampling, yang mana setiap anggota populasi di sini tidak memiliki kesempatan atau peluang yang sama sebagai sampel. Jadi biasanya kita tentukan sendiri. Di sini ada beberapa jenisnya ya. Untuk yang pertama itu ada convenience atau accidental sampling, atau kita kenal juga dengan incidental sampling, yang mana teknik penentuan sampel secara kebetulan yang dianggap cocok dijadikan sampel. Oke, saya kasih contoh seperti ini. Misalkan sampel kita adalah penderita Alzheimer. Sedangkan untuk mendapatkan sampel Alzheimer itu sendiri itu sangatlah susah, sehingga kita menentukan pengambilan sampelnya itu berdasarkan incidental sampling, yang mana ketika sampelnya ada maka kita ambil ya. Di sini itulah kenapa bahwasanya incidental sampling itu secara kebetulan yang dianggap cocok maka langsung kita jadikan sampel. Kemudian ada yang kedua purposive sampling, yang mana purposive sampling di sini penentuan sampel dengan memperhatikan pertimbangan khusus untuk layak dijadikan sampel. Nah, di sini biasanya pada purposive sampling itu kita mencantumkan adanya kriteria inklusi serta eksklusi ya. Kemudian ada judgment sampling, yang mana pengambilan
judgment sampel ini berdasarkan pertimbangan subjektif. Jadi istilahnya itu kita mengira-ngira, kita mengambil suatu sampel A, itu kita kira-kira kemungkinan dia masuk ke dalam kriteria kita. Pada dasarnya judgment sampling itu hampir mirip dengan purposive sampling, cuman judgment sampling ini lebih ke arah pertimbangan kita yang bersifat subjektif. Kemudian ada sampling jenuh. Sampling jenuh di sini, maka sampel yang digunakan itu mewakili jumlah populasi itu sendiri. Misalkan saya kasih contoh, kita ingin mendapatkan sampel dosen D4 analis kesehatan yang jumlahnya sekitar 11 ya. Ternyata sampel yang kita ambil itu adalah jumlahnya juga 11, maka itu dinamakan sampling jenuh ya. Jadi sampel yang digunakan mewakili jumlah populasi itu sendiri. Kemudian ada kuota sampling, yaitu jumlah sampel ditentukan dari populasi yang memiliki ciri tertentu hingga kuota terpenuhi. Misalkan saya ingin mendapatkan kuotanya itu sekitar 15 anak dengan kriteria tertentu, maka nanti misalkan dari populasi itu ada 30, maka nanti akan berhenti ketika sudah tercapai 15 itu. Jadi kita tentukan terlebih dahulu ciri-cirinya apa sesuai dengan keinginan kita. Ketika kuotanya sudah terpenuhi 15, maka untuk selanjutnya kita buang ya. Kemudian ada snowball sampling. Di sini penentuan jumlah sampel bermula dari kecil kemudian menjadi banyak ya. Misalkan seperti ini ya, misalkan sekarang ini adalah kasus corona. Ternyata diidentifikasi misalkan ternyata yang menderita adalah yang positif corona itu adalah bapak. Akhirnya nanti akan merembet pada sampel-sampel yang lain, yaitu keluarganya. Akan dites pada ibunya, anaknya, kemudian neneknya, kemudian dan lain sebagainya. Itu adalah snowball sampling. Jadi dia bermula dari yang kecil sehingga yang kemudian ternyata menjadi banyak. Kemudian ada double sampling atau kita kenal juga sebagai sampling kembar, yang mana dia menggunakan sampelnya itu memang sampel yang dari yang kembar. Di sini contoh non probability sampling, jadi kita mengamati satu persatu sesuai dengan harapan kita, nanti kita pilih ya, seperti itu. Jadi berbeda dengan probability sampling. Kalau non probability sampling itu kita lebih bisa memilih sendiri ya. Kemudian ini contohnya snowball sampling ya, misalkan ini adalah contohnya ya, dari satu kemudian sampling akhirnya merembet ke yang lain, kemudian merembet lagi ke yang lain, seperti itu. Ini adalah kuota sampling. Jadi misalkan populasi kita sejumlah ini, kemudian saya ambil kurang lebih itu sekitar usianya 50 tahun, maka nanti saya identifikasi dari ininya jumlahnya di sini adalah 50 tahun ya. Kemudian saya batasi jumlahnya, misalkan saya batasi sekitar 4 orang, maka 4 orang itu. Kemudian ini contohnya convenience sampling ya, jadi ini lebih ke arah incidental sampling. Kemudian jika penelitian deskriptif itu contohnya non probability sampling, itu pada dasarnya itu tidak perlu rumus statistik. Pada dasarnya tidak perlu rumus statistik. Sedangkan kalau penelitian analitik terutama pada eksperimental, kemudian ada observasional analitik, kemudian ada inferensial ya, deskriptif analitik, yaitu biasanya kita menggunakan probability sampling sehingga nantinya itu kita menggunakan rumus statistik untuk menentukan ukuran sampelnya. Di sini untuk penentuan ukuran sampel yang
dasar kita ketahui, kita bisa menggunakan tabel Craigie and Morgan. Di sini ada tabel Isaac dan Michael, kemudian ada rumus Rovin. Kemudian untuk karakteristiknya di sini tujuan ya di sama antara ketiganya itu menduga proporsi populasi. Kemudian bentuknya itu kalau tabel Craigie and Morgan di sini dia ada 2 kolom cuman yang mana ada n sama n kecil di sini atau ukuran sampel ya atau S ya di sini dan kolom untuk ukuran sampel ya atau S di sini juga. Kemudian kalau tabel Isaac Michael itu biasanya terdiri dari 4 kolom, yaitu ada n besar, kemudian selanjutnya itu n itu besar itu adalah populasi, yang kemudian ada tingkatan kesalahan yaitu sekitar 1%, 5%, dan 10%. Kalau rumus Rovin itu rumus yang kita gunakan adalah n sama dengan n per 1 plus n dikalikan e kuadrat. Mungkin nanti akan saya jelaskan lebih detail. Kemudian taraf kepercayaannya kalau tabel Craigie and Morgan di sini sekitar 95%, tapi di sini kita menggunakan G kuadrat. Tapi kalau tabel Isaac dan Michael di sini sesuai dengan tingkat kepercayaan yang kalian inginkan. Misalkan kalian ingin tingkat kepercayaannya 90%, 95%, ataukah 99%. Kalau rumus Rovin pada dasarnya itu 95%, tapi kalau misalkan kalian ingin 99% tetap bisa ya. Kemudian taraf kesalahannya kalau tabel Craigie and Morgan itu 5%, kalau tabel Isaac and Michael itu sesuai dengan yang kalian gunakan bisa saja 1%, 5%, 10%. Kalau rumus Rovin tadi saya sudah bilang ya bahwasanya bisa kalian pakai 1% ataukah 5%, tapi pada umumnya memang 5%. Kemudian ini adalah rumus jumlah sampel ya. Yang paling terkenal itu adalah rumus Rovin ya. Di sini jika syaratnya adalah jika jumlah populasi ini diketahui ya, syaratnya adalah populasi diketahui, maka kita bisa menggunakan rumus Rovin. Pada dasarnya rumus Yamane di sini juga dikenal juga dengan rumus Rovin ya. Cuman perbedaannya adalah istilahnya di sini. Jadi kalau di sini Yamane n sama dengan n per n d kuadrat plus 1. Kalau rumus Rovin di sini n per 1 plus ne2 ne2 kuadrat ya. Yang mana n ini adalah jumlah sampelnya, n besar adalah populasinya, e adalah batas toleransi kesalahan. Biasanya kita gunakan 5%, maka nilainya 0,05. Kemudian yang D batas toleransi kesalahan yaitu 5% sama dengan 0,005 ya. Kemudian untuk penentuan besar sampel dari Isaac Michael di sini jumlah penentuan besar sampelnya itu memberikan penentuan jumlah sampel dengan tingkat kesalahan 1%, 5%, sama 10%. Rumus yang biasanya digunakan adalah seperti ini. S ini adalah jumlah sampel, yang mana S sama dengan lambda kuadrat dikalikan N dikalikan P dikalikan Q per D kuadrat dikalikan N min 1, kemudian plus lambda kuadrat dikalikan P dikalikan Q, yang mana S adalah jumlah sampel, lambda kuadrat adalah G kuadrat, yang mana nilai ini tergantung pada derajat kebebasannya. Ini contohnya adalah untuk derajat kebebasan 1 dan kesalahan 5%, maka harga G square-nya yaitu sekitar 3,841. Kemudian N besar adalah jumlah populasi, peluang benar pastinya kan separuh ya, jadi nilainya 0,5, peluang salahnya juga 0,5. Kemudian yang D ini apa? Perbedaan antara sampel yang diharapkan dengan yang terjadi perbedaan, yaitu tingkat kesalahan ya, di sini sekitar 1%, 5%, dan 10%.
Jadi ini tabelnya, misalkan kita di sini adalah probability, istilahnya ini adalah tingkat kesalahan ya yang digunakan, sedangkan yang ini adalah derajat kebebasannya. Misalkan 1 pada tingkat kesalahan yaitu 0,5, maka di sini nilainya adalah 3,84. Jadi saya kembali lagi di sini, maka nanti lambdanya di sini adalah 3,84 karena contohnya adalah untuk derajat kebebasan 1 dan kesalahan 5%. Kemudian ini adalah contoh dari tabel Isaac dan Michael, yang mana kalau di sini adalah tabel untuk G-square-nya ya. Kemudian ini adalah tabel Isaac dan Michael-nya. Ketika kalian sudah menentukan yaitu n-nya berapa, kemudian tingkat kesalahannya berapa ya di sini, maka misalkan di sini sampel yang digunakan ukuran sampelnya itu 10, maka jika kalian ingin tingkat istilahnya itu derajat kesalahannya cuma 1%, kalian harus 10, 5% harus 10, 10% juga harus 10. Misalkan lagi kalian ingin menggunakan total n ini populasi ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin menggunakan populasi yaitu sekitar 280 di sini ya, 280 di sini dengan tingkat kesalahan yaitu 1%, kemudian 5%, 10%. Jadi kalau 1% maka sampel yang kalian butuhkan sekitar 197 ya, sampelnya itu sejumlah 197. Kalau 5% sekitar 155, kalau 10% kemudian yang dibutuhkan sampelnya adalah 138. Kemudian saya kasih contoh lagi, misalkan kalian populasi yang kalian ketahui adalah 2800, sedangkan derajat kesalahan yang kalian inginkan 1%, maka sampel yang harus kalian ambil ada 537. Kalau 5% yaitu 310, kalau 10% sekitar 247. Saya harap kalian paham ya tentang penentuan ukuran sampel ini dengan berdasarkan tabel Isaac dan Michael di sini. Kemudian penentuan sampel dengan tabel di sini kemudian selanjutnya adalah penentuan sampel dengan tabel Crigi ya. Di sini penentuan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan tabel dengan tingkatan kesalahan 5%. Jadi ini langsung ini adalah n-nya, sedangkan ini sampelnya. Jadi kalau semisalkan kalian mengambil n ini adalah populasi, sedangkan s itu adalah sampelnya. Jadi kalau misalkan saya kasih contoh di sini, kalian ingin mengambil sampel 50, maka sampel yang digunakan adalah 44. Kemudian contoh yang lain, misalkan kalian ketahui populasinya 4000, maka sampel yang kalian gunakan cukup 351 dengan tingkat kesalahan yaitu sekitar 5%. Selanjutnya ada penelitian eksperimental ya. Biasanya ini sangat biasanya ini adalah yang paling banyak kita gunakan ya, karena ini biasanya untuk penelitian pasti menggunakan laboratorium ya. Jadi tapi tidak semuanya juga di laboratorium, bahkan di lapangan juga bisa kita terapkan. Yang mana untuk penelitian eksperimental ini pastinya ada perlakuan yang diberikan pada suatu kelompok. Nah, di sini dalam untuk menentukan besar sampelnya biasanya kita menggunakan rumus Federer ya. Yang mana rumus Federer itu ketahui bahwasanya T-1 kemudian dikalikan R-1 kemudian sama dengan lebih dari 15, yang mana T adalah banyak kelompok perlakuan sedangkan R adalah jumlah replikasinya. Tapi
Dalam penentuan di sini kita harus juga perhatikan adalah kalau semisalkan ada sampel yang hilang atau drop out. Saya kasih contoh. Misalkan kita menggunakan sampel adalah mencet. Jika nilainya itu diketahui misalkan ketemunya itu adalah 6 per kelompok ya, maka kita harus menyiapkan satu lagi, yaitu tapi berdasarkan hasil perhitungan ini ya. Nanti itu kita karena apa, untuk mengantisipasi misalkan ada yang hilang atau drop out. Drop out itu bisa saja kematian pencet itu yang seharusnya kita amati selama 1 minggu, ternyata pada hari ketiga sudah mati, misalkan seperti itu ya. Di sini makanya sebagai antisipasi hilangnya unit eksperimen, maka ada koreksi dengan rumus yaitu 1/1 F, yang mana F adalah proporsi unit eksperimen yang hilang atau yang drop out. Ini referensi yang saya gunakan, pastinya tidak hanya ini saja ya yang digunakan, dari beberapa referensi baik itu dari internet maupun dari textbook. Oke, mungkin saya akhiri. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.